Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaran hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat
Usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan Nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain. Yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara. Tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa, ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya. Tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini. Ya. Menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati, to be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi jemaat Rock, selamat bergabung dalam ibadah pada hari Minggu ini. Baik Anda yang beribadah di dalam gedung bersama dengan kami ataupun Anda online saat hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Pada pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan adalah sumber kuat kita. Dan jika Anda percaya dan Anda setuju bersama saya, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian pertama ini, Allah sumber kuatku. Yang kuingini di bumi hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau yang kami miliki Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini, kami mau
mau deklarasikan bahwa Engkaulah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama naikkan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Alright, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Boleh saya mengundang Anda untuk duduk sebentar, saudara, sambil saya memberikan beberapa pengumuman. Senang sekali bertemu dengan Anda. Kita tahu ada beberapa orang mungkin yang masih menunggu melihat situasi. Jadi nggak apa-apa kalau Anda masih beribadah secara online. Kami juga sangat senang bertemu dengan Anda melalui Facebook live streaming. Tapi sekali lagi kepada Anda semua, kita sangat senang diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Ada beberapa pengumuman, saudara. Yang pertama, kita akan memikirkan tentang bagaimana kita akan mempunyai ibadah Jumat Agung dan juga Easter atau Paskah. Ya, Paskah seharusnya nggak ada masalah karena seperti biasa di hari Minggu. Tapi Jumat Agung kita mau pastikan biar orangnya juga bisa nggak terlalu padat di tempat ini dan sebagainya, saudara. Itu yang pertama, pengumuman yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta kita sebagai gereja untuk terus berdoa dengan keadaan dan situasi dari apa yang terjadi di komunitas orang-orang Asia Amerika, saudara, yang mengalami banyak kekerasan. Jadi bantu berdoa kalau Anda melihat sesuatu, kalau Anda mengalami sesuatu, pastikan Anda mengkomunikasikannya kepada kita juga, apa yang kita bisa bantu dan sebagainya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita berdoa bersama-sama untuk ketentraman dan kedamaian situasi di negara kita ini, saudara. Karena ada banyak hal yang terjadi, saya nggak tahu apakah ini efek dari COVID-19 atau gimana, saudara. Tapi ini adalah waktu-waktu yang yang mengkhawatirkan. Ya, itu. Jadi kita pastikan kita berdoa bersama-sama sebagai gereja. Lalu yang pengumuman berikutnya seperti yang saya ceritakan kepada Anda minggu lalu, bahwa kita sebagai gereja mempunyai kesempatan untuk patungan atau kontribusi. Ceritanya pemimpin kita dari Rock International Ministry mengatakan, oh di salah satu desa, di salah satu tempat di Indonesia,
maaf kalau saya belum bisa dapat informasinya, tapi kemarin itu saya udah dikirimin foto. Dia bilang di salah satu daerah di Indonesia mereka sedang membangun sekolah Alkitab, tapi yang sederhana, saudara. Nah, itu membuat kita sangat bergairah untuk wah seru ya. Terus kita juga senang diajak partisipasi. Akhirnya Anda semua gereja kita, cabang kita ini di Philadelphia patungan, saudara, untuk dalam proyek tersebut. Jadi kita sangat senang kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, dan tentu saja saya mau bilang terima kasih atas semua pemberian Anda, atas kontribusi Anda kepada gereja ini. Semua yang kita lakukan, pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kemurahan hati setiap jemaat dan pengurus dan pemimpin. Nah, ngomong soal murah hati, saudara, hari ini saya mempunyai surprise. Orangnya nggak tahu, saudara, tetapi seperti yang Anda ketahui dalam setahun terakhir ada begitu banyak hal yang sangat berubah-berubah dari cara kita beribadah, cara kita melakukan sesuatu di gereja, saudara. Nah, ada satu orang yang hari ini kami sebagai gereja ingin memberikan apresiasi. Selama ini dia bekerja di belakang layar, tapi dia selalu mengerjakannya dengan tekun dan dengan setia, saudara. Nah, saya mau memanggil salah satu teman kita namanya Keisha. Keisha boleh maju ke depan? Keisha, beri tepuk tangan untuk Keisha. Keisha, maaf saya nggak punya mask, tapi mask saya ada di situ. Tapi Keisha ini adalah yang menangani pembukuan di gereja kita. Setiap bulan dia membuat laporan pembukuan dan biasanya kita bilang, Kes, karena kamu akuntan, bantuin kita dong, dan kita kasih penghargaan, kita kasih apresiasi, love gift setiap bulan. Tapi waktu gereja mulai tutup, kita ibadah online, dia bilang sama kita bahwa udahlah sekarang nggak usah dulu, nanti kalau misalnya saya butuh baru saya bilang gitu. Jadi sampai sekarang dia mengerjakannya dengan saya nggak mau bilang dengan gratis, tapi dia melayani dan mengerjakannya dengan setia, membuat pembukuan setiap bulan. Jadi Keisha, we thank you for everything that you do. Terima kasih buat kesetiaannya, terima kasih untuk pelayanannya, dan this is a little gift from us to you. Oke? Tuhan Yesus memberkati Keisha. Thank you. Yuk kita berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas semua berkat yang Engkau taruh di tangan kami dan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga atas semua jemaat yang begitu setia dan bermurah hati dalam memberi, dalam berkontribusi di gereja ini. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Saudara-saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara? Amin. Kalau Anda percaya, mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, Allah sanggup. Mari tepuk tangan bersama-sama. Pernah
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya selalu sama, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia adalah Allah yang sanggup, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Mari saudara, saya mau undang semuanya. Mari kita siapkan hati kita, kita ambil waktu untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu Yesus. Kami rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau jauh Tuhan dari hadirat-Mu, karena kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Yesus, kami bawa hati, tubuh dan jiwa kami untuk menyembah-Mu Yesus. Kami bawa puji-pujian kami Tuhan. Gak peduli orang kanan kiri kami Tuhan, karena kami tahu penyembahan itu adalah penyembahan pribadi, experience pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Biar kami fokuskan hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, betapa luar biasanya ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Ketika hadirat-Mu menyentuh kehidupan kami, ketika hadirat-Mu ada di ruangan ini, ketika hadirat-Mu ada di dalam hidup kami setiap hari. Kami bisa merasakan keindahan, kami bisa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami bisa merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau mengambil waktu untuk berdoa, supaya hadirat-Mu menyelimuti kota kami, bangsa kami Tuhan. Biar damai sejahtera turun atas bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang saat ini mengalami penderitaan, ada banyak orang yang mengalami kesengsaraan Tuhan. Ada terutama di komunitas Asian American Tuhan, kami berdoa sekali lagi biar damai sejahtera Tuhan menyelimuti bangsa ini, kota-kota di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami boleh menjadi alat-alat-Mu, bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan sesuatu yang positif, untuk melakukan sesuatu yang positif, untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau pakai hidup kami sebagai bejana-Mu, untuk membawa berita baik tentang Tuhan, untuk membawa kasih setia Tuhan, untuk menceritakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan komunitas kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan sembuhkan, biar Tuhan bawa kembali, biar Tuhan penuhi bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami ini sebagai gereja-Mu. Kami percaya Engkau mendengar permintaan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami juga boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama, sesuatu yang kami rindukan selama setahun terakhir ini, di mana ada begitu banyak hal yang menyebabkan kami harus berpisah satu dengan yang lain, yang menyebabkan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan sentuh kehidupan setiap kami, biar Tuhan jamah setiap hidup kami Tuhan. Ketika kami berkumpul di sini, tapi kami juga percaya kuasa-Mu tidak terbatas hanya ada di dalam ruangan ini. Engkau juga bisa menjamah setiap
saudara-saudara kami yang ada di ibadah online. Tuhan, bicara kepada kami semua. Tuhan, sentuh kehidupan kami. Tuhan, pulihkan semua kehidupan kami. Engkau buka hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua hal yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta supaya Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi yang ada di ruangan ini maupun yang ada di online, ibadah online. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya ingin memulai hari ini dengan bertanya kepada Anda. Berapa banyak dari Anda yang pernah pergi ke Museum Lilin, Madame Tussauds, Saudara? Anda pernah? Ya, biasanya mereka ada figur orang terkenal dan dibuat dari lilin orang tersebut, Saudara. Ya, kayaknya yang paling dekat itu mungkin di kota New York. Kalau dari kita dari Philadelphia, nggak baru sih, tapi beberapa tahun yang lalu di London juga ada museum lilin, Saudara, dan mereka membuat pameran dan pameran yang mereka buat adalah mereka membuat patung lilin dari orang-orang yang mereka anggap orang-orang yang paling dibenci di seluruh dunia, Saudara. Jadi orang-orang seperti Osama bin Laden masuk ke daftar tersebut, Saddam Hussein, Hitler masuk ke daftar tersebut, Saudara. Mungkin kalau kita tanya sama orang Kristen, kira-kira nama siapa sih yang perlu masuk ke dalam daftar tersebut? Mungkin kita semua akan bilang Yudas Iskariot, Saudara. Ya kan, murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus, Saudara. Tapi walaupun kita semua mungkin gak suka atau benci dengan Yudas Iskariot, pernah gak Anda berpikir bahwa Yudas juga memainkan peran dalam cerita keselamatan Anda dan saya, Saudara. Yudas ada di dalam rencana Tuhan, di mana Yudas akan menyerahkan Yesus dan pada akhirnya Yesus disalibkan dan Yesus mati di atas kayu salib dan lalu dia bangkit di hari yang ketiga. Saudara, Yudas memainkan peran dalam cerita keselamatan kita, dalam karya keselamatan kita, Saudara. Ya kan? Nah, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah bicarakan selama beberapa minggu. Jadi dari awal tahun kemarin kita melakukan seri yang panjang, Saudara. Kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus. Dari ketika awal dia tampil, dia muncul, memulai pelayanannya sampai nanti kepada cerita penyaliban dan kebangkitan dari Yesus. Nah, minggu lalu Saudara kita membicarakan tentang bagaimana Yudas itu mengkhianati Yesus. Nah, saya ingin sekali lagi
hari ini melanjutkan ceritanya. Nah, hari ini ada karakter satu yang saya ingin perkenalkan kepada Anda. Karakter ini juga adalah karakter yang menarik. Nanti Anda akan lihat dia mempunyai kesempatan untuk bertemu one on one dengan Yesus. Dan dari situ kita akan pelajari banyak sekali hal dari percakapan tersebut. Nah, karakter yang saya ingin tunjukkan kepada Anda, yang saya ingin perkenalkan namanya Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah gubernur dari Romawi, saudara, dari daerah yang disebut dengan daerah Yudea. Jadi tentu saja raja dari Romawi adalah Kaisar Romawi yang pada saat itu, yang pada zaman Yesus namanya Tiberius. Tiberius menyerahkan daerah yang disebut Yudea kepada Pontius Pilatus. Sebenarnya namanya Pilatus, tapi Pontius itu lebih kayak ke title-nya, saudara, gubernur, gitu, Gubernur Pilatus, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat cerita ini, tapi sebelum itu ada yang terjadi sebelum Yesus bertemu dengan Pilatus. Jadi Yesus dihianati oleh Yudas, mereka pergi ke Taman Getsemani yang sepi, yang waktu itu nggak ada banyak orang, dan disitulah Yudas membawa orang-orang yang pada akhirnya menangkap Yesus. Dari malam itu, dari Taman Getsemani, Yesus dibawa ke sebuah tempat, saudara. Nah, saya akan bacakan Anda ceritanya. Ada banyak ayat yang akan kita baca hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Sekali lagi, ada banyak ayat yang akan kita baca. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Saya berhenti di sini sebentar. Habis Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke rumah imam besar tersebut. Nah, di dalam rumah itu ternyata udah berkumpul orang-orang di sana. Mahkamah Agung, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi udah kumpul di situ, dan mereka udah siap untuk sidangin Yesus, saudara. Yesus disidang pada malam hari itu. Mereka mempunyai tujuan untuk menghukum mati Yesus. Coba Anda bayangkan sebentar, sidang belum mulai, tapi mereka udah mempunyai tujuan untuk membunuh Yesus. Dengan kata lain, mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk membunuh Yesus. Nah, selanjutnya banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Mereka semua mencoba untuk kasih kesaksian yang palsu tentang Yesus. Ya kan? Tapi cerita mereka beda-beda, saudara. Paling enggak kita mikir gini ya, paling enggak kalau kalian mau menjebak seseorang, mau menjebak Yesus, paling enggak kalian ngomongin dulu kayak biar ceritanya sama gitu. Tapi cerita mereka berbeda-beda pada malam itu. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Mereka bilang gini, kami sudah mendengar orang ini, Yesus berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai dengan satu yang lain. Ceritanya beda-beda lagi, saudara. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa, saudara. Jadi tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan yang dituduhkan kepada Yesus, Yesus enggak membela diri, dia cuma diam, saudara. Akhirnya imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya gini, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau sang juru selamat? Apakah engkau anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit, saudara. Sesuatu yang menarik di sini, saudara. Yesus dituduh macam-macam, orang-orang bohong memberikan kesaksian yang tidak benar tentang Yesus.
Yesus diam, enggak membela diri, saudara. Ya kan? Tapi waktu Yesus ditanya identitasnya, kamu Mesias bukan? Kamu Tuhan bukan? Yesus enggak diam, saudara. Yesus menjawab, dia bilang, akulah dia. Nah, kata di sini I am, kata Yesus, ya, akulah dia. Kata di sini ini bukan seperti gini ya. Misalnya orang ketemu saya, kamu ini Rosid ya? Oh iya saya Rosid. Iya saya Rosid gitu. Ini bukan itu maksudnya, saudara. Waktu Yesus bilang akulah dia, I am, Yesus itu menunjukkan kepada kejadian di mana Anda yang besar di gereja mungkin Anda ingat ini. Waktu Musa ketemu sama Tuhan. Ya kan, Tuhan bilang gini, Musa, aku mau supaya engkau pergi ke Raja Firaun, Raja Mesir, dan bilang sama Firaun untuk membebaskan orang-orang Ibrani dari tanah Mesir. Terus Musa bilang gini, oke, saya akan pergi ke Raja Firaun, karena Tuhan suruh, ya kan. Tapi masalahnya kalau misalnya Firaun tanya sama saya, siapa yang mengutus kamu ke sini, siapa yang menyuruh kamu ke sini? Saya harus bilang apa Tuhan, kata Musa. Siapa nama engkau Tuhan? Dan Tuhan bilang apa saudara? Aku adalah aku. I am who I am, saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya mereka memakai sebutan ini saudara, 4 konsonan, 4 huruf konsonan, YHWH. Ada banyak ahli Alkitab yang berdebat, ini kita nyebutnya ini gimana nih, Yahweh atau Yehova atau apa saudara. YHWH saudara. Tapi artinya sama aja, Allah. I am. Jadi waktu Yesus meresponi pertanyaan mereka, apakah kamu Tuhan? Dan Yesus bilang I am, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, saudara. Dengan menggunakan respon yang sama dengan ketika Tuhan meresponi Musa. Makanya waktu imam-imam besar itu mendengar Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mereka meresponinya dengan seperti ini. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Dia bilang, bagaimana pendapat kamu? Imam besar ini bilang, Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Untuk apa kita butuh saksi lagi? Dia sudah melakukan penghujatan kepada Tuhan dengan mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan. Terus imam besar bertanya kepada teman-temannya semua, bagaimana pendapat kalian semua? Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia, Yesus, apa saudara? Harus dihukum mati. Sidangnya mendadak, dilakukan dengan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Hasil dari sidang tersebut adalah hukuman mati terhadap Yesus. Setelah hukuman mati itu dijatuhkan kepada Yesus, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi berikutnya, saudara. Nah, disinilah kita akan melihat karakter kita. Pontius Pilatus muncul, saudara. Orang yang akan kita lihat, percakapan yang akan kita perhatikan sebentar lagi, yang akan kita pelajari. Disinilah Pontius Pilatus muncul. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas, imam besar tadi yang merobekkan bajunya itu adalah namanya Kayafas, saudara. Mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke gedung pengadilan. Ini gedung pengadilannya Romawi, saudara. Tempatnya Pontius Pilatus ada di situ. Jadi mereka bawa Yesus dari rumah Kayafas ke gedung pengadilannya Romawi, dan ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara. Nah, di sini saya mau tunjukin sama Anda. Inilah betapa munafiknya para pemimpin-pemimpin agama. Anda suka gak sama orang yang munafik, saudara? Ya kan? Orang-orang banyak yang melihat para pemimpin agama, orang-orang yang mengaku rohani itu munafik. Ini salah satu contohnya, saudara. Betapa munafiknya pemimpin-pemimpin agama ini. Bayangin, mereka baru menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah. Tapi sekarang mereka bilang, oh kita nggak boleh masuk nih ke gedung pengadilannya orang Romawi.
Karena kalau kita masuk ke sana, itu tempat haram, itu tempat najis, saudara. Kan di agama Yahudi, di hukum Taurat bahwa orang Yahudi itu nggak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Orang Yahudi itu nggak boleh makan bareng dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi, saudara. Kenapa saya bilang munafik? Coba Anda bayangkan. Waktu mereka, bahasa Yunaninya sekongkolan, saudara. Waktu mereka sekongkolan untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus yang tidak bersalah, mereka nggak mikirin tuh hukum agama. Sekarang mereka mau masuk ke dalam rumahnya Pontius Pilatus, gedung pengadilan, yang mereka baru bilang, oh hukum agama saya enggak memperbolehkan saya masuk ke sana. Coba Anda bayangkan betapa munafiknya. Ya kan, saya berdoa ini bukan cerita dari gereja kita, saudara, bukan cerita dari orang-orang di gereja kita. Lalu yang terjadi adalah Pilatus keluar mendapatkan mereka. Dan berkata, apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada kamu. Pilatus tanya, ini kenapa? Ada apa rame-rame? Apa salahnya Yesus? Apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Mereka nggak jawab, para pemimpin agama. Mereka pokoknya cuma bilang gini, kalau ini orang bukan orang jahat, kita nggak akan bawa ke sini. Dengan kata lain, udahlah Pilatus sudah nggak usah tahu detail-detailnya, nggak usah tahu cerita detail-detailnya. Pokoknya nih orang jahat, pokoknya nih orang perlu dieksekusi, perlu dihukum mati. Itu respon mereka. Terus Pilatus bilang, kalau gitu, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Ya ngapain kamu ngajak-ngajak saya ke dalam masalah ini, kata Pilatus. Kamu aja adili sendiri dengan hukum kamu, dengan hukum Tauratmu. Ngapain kamu menginvolve atau ngajak-ngajak aku ke dalam masalah ini? Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Munafik lagi gak, saudara? Iya kan? Dengan kata lain mereka menjatuhkan hukuman mati, tapi mereka nggak mau jadi orang yang membunuh. Mereka suruh Romawi yang membunuh. Ya padahal yang membunuh juga mereka, walaupun mereka bukan yang melakukannya, tapi mereka sudah menjatuhkan hukuman mati, saudara. Penuh dengan kemunafikan pemimpin-pemimpin agama ini. Tapi yang luar biasanya, semua hal ini terjadi, ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Sebab dikatakan demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati tergantung di atas kayu salib. Dan semuanya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Saya akan bacakan sisa dari ceritanya, terus kita akan ambil pelajarannya, saudara. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus. Pilatus masuk kembali ke gedung pengadilan, dia suruh para security-nya bawa Yesus untuk ketemu saya. Mungkin Pilatus selama ini sudah mendengar nama Yesus, tapi dia nggak pernah ketemu one on one, saudara. Akhirnya disinilah Pilatus bertemu dengan Yesus one on one. Bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Kamu emang raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau mengatakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Ini pertanyaan dari kamu sendiri, kata Yesus kepada Pilatus. Atau kamu menanyakan ini, pertanyaan ini dari orang lain, cuma kamu menanyakannya kepada saya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau telah perbuat? Emang kamu ini berbuat apa sih Yesus sampai orang-orang Yahudi itu menyerahkan kamu kepada aku? Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Yesus bilang kerajaanku berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaanku sama kerajaan dunia, pasti para pengikutku sudah melawan, udah memberontak, udah berperang melawan kamu. Ya kan? Pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Terus Yesus bilang, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang apa saudara? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, gimana saudara? Mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, apakah kebenaran itu? What is truth? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepadanya, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun daripadanya. Tetapi Pilatus bilang, pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ini Yesus mau dibebaskan, tapi Pilatus tanya, ini Yesus mau dibebaskan apa enggak? Tapi orang-orang berteriak, saudara, jangan dia, jangan bebaskan Yesus. Tapi bebaskanlah melainkan Barabas, yang adalah seorang penyamun, yang adalah seorang penjahat, saudara. Nah, percakapan dan perjumpaan yang menarik antara Yesus dan Pilatus, one on one, saudara, satu bertatap wajah. Kira-kira kalau Anda bertemu dengan Yesus atau makan malam berdua dengan Yesus, satu ruangan berdua dengan Yesus, pertanyaan apa yang Anda mau tanya sama Yesus? Kira-kira percakapannya seperti apa ya kalau Anda mempunyai kesempatan untuk one on one sama Yesus? Nah, dalam sisa waktu kita bersama-sama, saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Ada 3 hal, ada 3 pelajaran yang kita bisa tangkap dari percakapan antara Pilatus dan Yesus. Nah, kenapa ini penting? Karena mungkin ada banyak dari kita yang gak menyadari. Sebenarnya posisi kita mirip dengan posisi Pilatus ketika dia bertemu dengan Yesus, saudara. Apa maksudnya? Ini pelajaran yang pertama, saudara. Pilatus dihadapkan dengan sebuah pertanyaan pada saat itu. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus? Pilatus tanya, saya dengar kamu ini orang Yahudi. Orang lain bilang, saya dengar kamu ini penjahat. Saya dengar kamu ini begini, saya dengar kamu ini begini. Ya kan? Dan Yesus bilang gini, itu pertanyaan kamu atau pertanyaan dari orang lain? Yesus bilang sama Pilatus, saudara, yang nanya itu kamu apa orang lain? Maka Pilatus tanya, siapakah kamu? Saudara, dalam hidup Anda dan saya, kita harus menjawab pertanyaan, siapakah Yesus? Siapa sih Yesus? Beda pertanyaannya, bukan siapa sih Tuhan, bukan, saudara. Mayoritas orang percaya bahwa Tuhan ada. Jangankan mayoritas orang, iblis pun percaya bahwa Tuhan ada, ya. Tertulis di Alkitab, saudara. Pertanyaannya gini, siapakah Yesus? Di satu momen dalam kehidupan Anda dan saya, kita semua harus menjawab siapa Yesus, saudara. Ada orang-orang yang bilang gini, ya saya percaya Yesus itu mengajarkan hal yang baik-baik, dia guru yang mengajarkan kita berbuat baik dan sebagainya. Benar, saudara. Tapi Anda jangan lupa ada sisi lain di mana Yesus mengklaim, mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa berkata Yesus adalah guru moral yang baik, Yesus mengajarkan sesuatu yang baik, tapi waktu waktu Yesus klaim dia adalah Tuhan, kita bilang, oh saya nggak percaya yang bagian itu. Nah, berarti kita percaya bahwa Yesus ini berbohong, saudara. Nah, kalau Yesus itu berbohong tentang siapa dirinya, bagaimana kita bisa bilang Yesus mengajarkan sesuatu yang baik kalau dia adalah seorang pembohong? Anda bisa nangkep logikanya, saudara? Ya kan? Yesus bukan guru yang mengajarkan sesuatu yang baik kalau akhirnya dia adalah pembohong. Itu bukannya seseorang yang mengajarkan moral yang baik, saudara. Siapakah Yesus, saudara? Anda dan saya harus menjawab pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Ada yang bilang Yesus itu, ya buat saya Yesus itu seorang penyembuh. Pertanyaannya bagaimana kalau Yesus nggak menyembuhkan penyakit Anda? Kalau Yesus nggak menyembuhkan penyakit orang tua Anda?
Ada yang bilang Yesus itu adalah pembawa mukjizat. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika Anda berdoa untuk mukjizat dan mukjizat itu enggak terjadi, saudara? Ada yang bilang Yesus itu adalah pembawa berkat. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika Anda kesusahan dan berkat itu enggak datang, saudara? Siapakah Yesus untuk Anda? Anda harus berpikir, Anda harus jawab pertanyaan itu. Saya sangat cinta sekali dengan visi gereja lokal kita. Mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Saya sangat suka sekali bahwa kita mempunyai visi di mana orang bisa duduk, bisa datang beribadah, bisa melayani, bisa memberi, bisa kontribusi walaupun mereka bukan pengikut Yesus. Ada banyak anak-anak muda di ibadah pagi yang mereka belum siap membuat keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi mereka rajin datang ke sini. Saudara. Tapi saudara, secinta-cintanya kita sama Anda semua, pada suatu hari nanti Anda dan saya harus menjawab pertanyaan tersebut. Kita nggak bisa menjawab untuk Anda. Siapakah Yesus? Apakah dia Tuhan atau bukan? Ya. Apakah dia raja atau kita yang masih duduk di atas tahta tersebut, saudara? Apakah dia raja dari seluruh hidup kita atau dia hanya raja dari sebagian hidup kita? Apakah dia yang mengemudi kehidupan kita atau sekali-sekali kita yang nyupir kehidupan kita, saudara? Siapakah Yesus? Anda harus menjawab. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari percakapan Pilatus dan Yesus adalah gini. Pilatus tanya, jadi kamu ini raja? Lalu Yesus meresponinya dengan berkata bahwa untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Lalu respon Pilatus habis dia mendengar Yesus berkata seperti itu, dia bilang gini, apakah kebenaran itu? Apa sih kebenaran itu? Tapi sayangnya setelah dia bertanya seperti itu, dia pergi meninggalkan Yesus. Saudara. He asked, what is truth? But he walked away. Coba Anda bayangkan, saudara. Habis dia nanya apa itu kebenaran, dia nggak mengambil waktu untuk mendengar, tapi dia malah pergi. Mungkin dalam bayangan saya dia bertanya dengan sinis kepada Yesus. Ya kan? Alah, apa sih kebenaran? Apaan sih kebenaran? Makanya he walk away, makanya dia pergi dari hadapan Yesus. Saudara. Bayangin, Pilatus bertatap muka langsung dengan Yesus, one on one, face to face sama Yesus. Pilatus bertatapan langsung dengan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. The way, the truth, and the life. Dia udah benar nanyanya, apa sih kebenaran? But he walk away, dia pergi dari hadapan Yesus. Pertanyaan kedua yang Anda harus hadapi dalam kehidupan Anda adalah pertanyaan ini. Apa sih kebenaran itu, saudara? Apakah kebenaran itu? Kenapa Anda perlu menjawab pertanyaan ini, saudara? Karena setiap keputusan, setiap tindakan yang Anda akan buat, yang Anda pernah buat dan yang Anda akan buat, itu berdasarkan dari bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini. Apakah kebenaran itu? What is true? Karena Anda percaya bahwa sesuatu itu benar, makanya Anda mengambil tindakan. Karena Anda percaya sesuatu itu benar, makanya Anda memutuskan untuk melakukan itu. Saudara. Makanya pertanyaan ini begitu penting. Karena semua keputusan Anda hari ini atau yang Anda akan ambil adalah berdasarkan dari bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu, saudara. Apakah kebenaran itu? Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya mau ingatkan.
Kita hidup di dunia, setiap hari dalam kehidupan kita, kita dikelilingi dengan banyak sekali kebohongan-kebohongan, saudara. Anda dan saya kita main sosial media berjam-jam. Sosial media itu berkata kepada Anda, kalau Anda belum punya ini, kalau Anda belum beli itu, maka Anda nggak akan bahagia. Sosial media itu berkata sama Anda, kalau body Anda nggak seperti ini, seperti cewek yang difoto ini, maka Anda masih kurang. Kalau Anda nggak secantik ini, kalau Anda nggak sekeren ini, maka Anda masih kurang, saudara. Itu yang harus kita hadapi setiap hari di sekeliling kita. Semuanya mencoba mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Bahkan saudara, berita-berita yang Anda terima, atau yang Anda tonton, atau berita yang Anda terima dari forwardan WhatsApp ke sana, udah forward ke banyak tempat, saudara. Saya nggak berkata bahwa semua berita itu adalah bohong, enggak, saya nggak berkata seperti itu, saudara. Yang saya ingin ajak Anda hari ini adalah untuk kita menyadari berita itu namanya berita, saudara ya. Itu sifatnya sensasional. Kalau nggak sensasional, nggak ada yang nonton, saudara. Kalau nggak sensasional, Anda nggak akan klik, Anda nggak akan pencet. Harus sifatnya sensasional, saudara. Ya kan? Berita itu sifatnya adalah ini, saudara, kayak berbau-bau dunia itu mau kiamat, ya kan? Kalau sampai calon itu yang menang, selesailah udahlah negara kita. Kalau sampai kebijakan itu lewat, kalau sampai peraturan itu diresmikan, udahlah selesailah hidup kita lah. Jadi sifatnya itu apa-apa, wow gitu, saudara. Ekstrim, sensasional. Jadi Anda harus sadari itu. Baca berita, saudara, tapi Anda saring dan Anda harus sadari, untuk mereka menjual berita itu harus sensasional. Jadi membutuhkan banyak hikmat untuk kita mencerna berita. Anda setuju, saudara? Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Anda pernah mendengar nama Billy Graham? Pastor Billy Graham suatu hari ditanya, Pastor, rutinitas kamu setiap pagi itu apa sih? Pastor Billy Graham bilang gini, di tangan saya yang satu ada koran. Mungkin waktu itu masih zaman koran kali, saudara ya. Di tangan saya yang satu lagi adalah Alkitab, firman Tuhan. Sebagai pastor, sebagai orang yang ada di dunia ini, saya harus tahu what's going on with the world. Saya harus tahu apa yang terjadi, berita-berita di sekeliling saya. Saya harus tahu, saya harus up to date. Tapi saya juga harus sadar siapa sumber dalam kehidupan saya. Sumber pengharapan saya siapa? Sumber kekuatan saya siapa? Sumber damai sejahtera saya siapa? Ya kan, pada akhirnya siapa yang memegang kendali atas hidup saya dan dunia ini? Amin, saudara? Semua tindakan Anda, semua keputusan Anda akan diambil berdasarkan dari bagaimana Anda menjawab pertanyaan tersebut. What is truth? Saudara, hari ini saya berdoa supaya Anda mengenal kebenaran itu. Hari ini saya berdoa supaya Anda mempunyai hubungan dengan kebenaran itu, saudara. Hari ini saya berdoa supaya Anda terus berjalan bersama-sama dengan kebenaran itu. Kenapa? Karena kebenaran itu mempunyai nama dan namanya adalah Yesus. Janganlah terobsesi dengan apa yang berita katakan. Terobsesilah dengan apa yang Yesus katakan, saudara. Jangan terobsesi dengan seberapa like yang Anda dapatkan. Terobsesilah dari seberapa besar Yesus like and love you. Mengasihi Anda. Siapakah Yesus? Apakah kebenaran itu? Ini yang terakhir sebelum kita berdoa, saudara. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari atau pertanyaan ketiga yang kita bisa dapatkan dari yang Pilatus hadapi ketika dia bertemu Yesus. Dikatakan gini, saya ulangi lagi, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu, itu Yesus? Atau maka berteriak pula orang banyak, jangan dia, melainkan bebaskanlah Barabas. Barabas adalah seorang penjahat. Jadi ada tradisi dan kebiasaan di mana di hari Paskah Pilatus
mempunyai kekuasaan untuk membebaskan seorang narapidana. Pada tahun itu kandidatnya ada 2 orang. Siapa saudara? Yesus yang tidak bersalah, satu lagi Barabas. Kandidatnya ada 2 orang. Saudara. Dan Anda perhatikan dari sini, dari cerita tadi kan Anda sering lihat ya. Pilatus tuh udah berkali-kali bilang, ini orang salahnya apa sih? Ini orang apa sih yang kalian tuduhkan kepada orang ini? Saya kok nggak mendapatkan kesalahan dia, nih orang nggak bersalah, nih orang nggak bersalah, saudara. Lagi pula Pilatus juga tahu bahwa yang mempunyai kekuasaan itu bukan orang banyak, tetapi dia, saudara. Mau orang banyak bilang siapa yang dibebaskan, tapi dialah yang mempunyai kekuasaan untuk membebaskan yang dia pilih. Dan selain itu, saudara, ada cerita sampingnya nih yang mungkin Anda sering dengar juga. Dicatat di Injil Matius, ini nggak dicatat di Injil lain. Pilatus ini istrinya pernah mimpi, saudara. Ya, Anda pernah dengar cerita itu ya? Istri Pilatus ini mimpi, saudara. Dia bilangin suami, pokoknya intinya gini, dia bilangin suaminya, jangan menyentuh orang itu, maksudnya adalah Yesus. Udah jangan ikut campur sama masalah itu, udah, jangan ikut campur, saudara. Dan setelah semua itu, Pilatus tetap memutuskan untuk lebih menyenangkan orang banyak, untuk lebih mendengarkan opini publik daripada melakukan apa yang benar, saudara. Jadi pertanyaan yang ketiga, tadi kan siapakah Yesus, apa itu kebenaran, ini satu yang harus Anda jawab. Siapa yang Anda mau senangkan dalam kehidupan ini? Who are you going to please? Siapa yang Anda mau senangkan dalam kehidupan Anda? Pilatus, saudara, saking dia mau menyenangkan orang banyak, dia mengabaikan hati nuraninya. Saking dia ingin mendengarkan orang banyak, dia mengabaikan nasihat dari istrinya. Dan pada akhirnya, Pilatus gagal untuk mengenali apa yang benar yang harus dia lakukan. Siapa yang Anda mau senangkan dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya? Anda perlu ingat suatu hari, kita nggak akan berdiri di hadapan orang banyak, saudara. Ya, tapi di akhir hidup kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa setiap jemaat roh, setiap yang ada di sini, saudara, atau yang nonton online. Ketika Anda dan saya berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengar Tuhan berkata ini sama kita. Well done, my good and faithful servant. Hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu yang Anda ingin dengar, saudara? Yang keluar dari mulut Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Di sepanjang sejarah gereja, ada yang namanya credo. Anda pernah dengar credo? Buat orang yang dari gereja Protestan pernah dengar ya? Pengakuan iman, saudara, pengakuan iman. Jadi di sepanjang gereja itu ada namanya, ada dua credo atau 2 pengakuan iman yang sampai hari ini itu masih diterima dan masih diakui oleh banyak gereja. Yang satu namanya pengakuan iman rasuli, the Apostle Creed. Yang satu lagi adalah pengakuan iman Nisea, saudara. Apa sih maksudnya? Kalau Anda dulu mungkin sekolah, kalau Anda masih ingat sebelum kita mulai pelajaran biasanya semua berdiri dan semuanya harus mengucapkan Pancasila. Anda masih ingat? Satu ketuhanan yang Maha Esa, sama-sama gitu ya, saudara. Nah, credo ini, saudara, dari dulu sampai sekarang itu gereja-gereja, misalnya gereja Protestan itu masih mengucapkan setiap minggu mereka ketika mereka beribadah, saudara. Iya kan? Bunyinya kan gini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya, saudara. Itulah credo, saudara. Kedua pengakuan iman, sekali lagi, yang paling diterima dan yang paling diakui sampai hari ini, karena kan banyak pengakuan iman, saudara, ya kan? Adalah kedua ini, pengakuan iman rasuli dan iman Nisea. Di dalam kedua pengakuan iman tersebut, saudara, nama Pontius Pilatus disebut. Ada nama Pontius Pilatus. Tapi sayangnya
nama Pontius Pilatus akan selamanya dihubungkan dengan seseorang yang bertanggung jawab untuk menyalibkan Yesus. Bayangkan saudara, kedua kredo ini, pengakuan iman ini sudah beredar, sudah ada selama 1800 tahun. Ya, dalam 2000 tahun terakhir. Dan setiap kali orang-orang Kristen bertemu dalam ibadah di rumah-rumah, dalam ibadah minggu, mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan setiap kali mereka mengucapkan ini, nama Pontius Pilatus disebut, saudara. Tapi, nama Pontius Pilatus selalu dikaitkan dengan seseorang yang bertanggung jawab untuk menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Saya yakin dalam kehidupan Pontius Pilatus dia mempunyai banyak pencapaian. Saya yakin orang sehebat Pontius Pilatus, dia mempunyai banyak sekali prestasi, saudara. Tapi ketika orang menyimpulkan kehidupan Pontius Pilatus di dalam satu kalimat, mereka menghubungkan Pontius Pilatus yang menyalibkan Yesus. Pontius Pilatus yang bertanggung jawab atas kehidupan Yesus. Dengan kata lain, he is on the wrong side of history. Dia ada di sisi yang salah dalam sejarah dunia ini, saudara. Siapakah Yesus? Apakah kebenaran itu? Siapa yang harus kita senangkan? Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menghabiskan seluruh kehidupan kita sampai akhir hidup kita tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadi orang yang seperti yang berdiri di dua perahu, saudara. Ya kan? Ya, yang aman-aman aja, ya saya ikut aja. Orang lain bilang Yesus ini saya ikut, orang bilang kebenaran ini saya ikut, saudara. Jangan, saudara, saya berdoa Anda dan saya harus menjawab siapakah Yesus, apakah itu kebenaran, dan siapakah yang Anda ingin senangkan dalam kehidupan Anda. Semakin cepat Anda menjawab, semakin baik. Tapi bukan itu saja, saya berdoa bukan hanya Anda menjawab pertanyaan ini dengan cepat, tetapi saya berdoa Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar, saudara. Dan pada akhirnya Anda ada di sisi yang benar dari sejarah dunia ini. Kenapa? Karena setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan dan maksud tertentu dalam hidup ini. Tuhan ingin supaya Anda dan saya menggenapi semua tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah Anda ada di dunia ini. Tuhan ada di pihak Anda, saya berdoa supaya Anda juga berdiri di pihaknya Tuhan. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan, Tuhan. Hari ini kami diingatkan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam hidup kami yang harus kami jawab. Kami berdoa biar tidak ada dari kami yang hanya bermain aman. Kami berdoa Tuhan biar kami bisa menjawab pertanyaan itu bukan hanya dengan cepat tetapi dengan benar. Karena cara kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kami, masa depan kami, bahkan kehidupan kekekalan kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan beri hikmat pada hari ini untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman yang kami dengar. Kami berdoa Tuhan beri hikmat hari ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semua. Untuk berani melangkah. Untuk berani menyerahkan kehidupan kami secara total kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan berikan kekuatan dan keberanian. Untuk kami tidak menyerahkan kehidupan kami setengah-setengah. Tapi berserah secara total segala sesuatu dalam hidup kami
Kami ingin katakan Tuhan, kami persembahkan hidup kami seluruhnya untuk Engkau. Dan biar Tuhan, biar apa yang Tuhan kehendaki, kerjakanlah itu. Bukan lagi kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang sempurna terjadilah dalam hidup kami semua. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week.